Halo semuanya, saya yakin Anda yang menonton video saya kali ini adalah Anda yang bansos PKH atau BPNT-nya itu tidak cair ya. Mungkin tidak cairnya itu di tahap 1 atau tahap 2 untuk PKH, atau bahkan PKH-nya itu sudah tidak cair sejak tahun 2021. Tidak hanya PKH, mungkin juga bansos BPNT-nya itu juga tidak cair. Nah, video kali ini saya khususkan bagi Anda yang mungkin PKH dan BPNT-nya itu sudah tidak cair ya, sejak lama. Sehingga pada penjelasan video saya kali ini mudah-mudahan bisa menjawab ya terkait kira-kira kenapa ketidakcairannya dan kira-kira apakah ada solusi terkait bansos PKH dan BPNT yang tidak cair tersebut. Seperti apa informasi lengkapnya? Pada video kali ini kita akan coba menjelaskan dan saya berpesan pada Anda semua nanti informasinya silakan Anda simak ya dengan baik-baik tentunya sampai tuntas juga ya agar tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan ya. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan video saya, bahwasanya di sini saya akan membahas terkait penerima manfaat yang bansos PKH dan BPNT-nya itu sudah tidak cair ya. Tidak hanya pada pencairan di tahun 2022, bahkan di tahun 2021 PKH dan BPNT-nya itu sudah tidak cair. Di sini saya akan memfokuskan pembahasan terkait PKH dan BPNT ya. Jadi ini kedua bansos ini yang sudah tidak cair lagi. Beda kasus apabila yang tidak cairnya itu hanya bansos PKH, tapi BPNT-nya itu masih lancar. Nah, saran saya untuk solusi yang nanti saya berikan itu ini masih tidak relevan ya. Jadi nanti kalau masih ada bansos yang cair ya, saran saya Anda jangan sampai mengikuti solusi yang nanti saya berikan. Kenapa kok demikian? Nanti solusi yang akan saya berikan itu bisa jadi akan meniadakan bansos yang saat ini masih cair ya. Jadi pada kesimpulannya apabila saat ini ada bansos yang masih cair ya, misal PKH-nya tidak cair, tapi BPNT-nya masih cair, saran saya silakan Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin bansos yang masih cair tersebut ya. Nanti kalau Anda mengikuti solusi yang saya berikan pada video ini, nanti dikhawatirkan bansos BPNT ini yang semula lancar itu malah menjadi tidak cair di kemudian hari. Jadi pada topik pembahasan kita kali ini kita akan fokus ya di mana BPNT dan PKH yang sudah tidak cair. Jadi dua bansos ini sudah tidak cair, kira-kira solusinya bagaimana? Baik, terkait bansos PKH dan BPNT yang tidak cair ini, itu sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan ya. Hal umum yang terjadi ketika bansos PKH dan BPNT itu tidak cair karena adanya perbedaan data ya. Perbedaan data antara data pada Dukcapil Anda saat ini dengan data pada bank atau data pada rekening kartu KKS Anda. Ketika di sana ada perbedaan data baik nama ataupun NIK dan lain sebagainya, maka jelas itu akan mengakibatkan bansosnya itu tidak cair ya. Itu sudah umum terjadi. Penyebab berikutnya kenapa kok PK dan BPNT itu tidak cair, kemungkinan Anda saat ini posisinya sudah terhapus dari kepesertaan bansos karena Anda sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi kalau sudah tidak layak ini untuk pengusulannya itu juga akan sulit karena di sistem sudah terbaca kalau Anda itu sudah tergolong orang yang sejahtera atau mampu. Namun kalau ada perbedaan data yang tadi penyebab pertama ya, perbedaan data antara Dukcapil dengan rekening bank, itu sebenarnya ada solusinya ya, tapi solusi ini sebatas usaha agar supaya orang ini bisa masuk ke data bansos kembali. Caranya bagaimana? Jadi bagi Anda yang bansos PKH dan BPNT-nya itu sudah lama tidak cair, itu sebenarnya ada solusi yang bisa ditempuh, yaitu Anda itu perlu diusulkan baru ke dalam data bansos. Kenapa kok perlu diusulkan baru? Jadi yang tadi saya sampaikan mungkin ada perbedaan data ya, mungkin antara data KTP dengan data rekeningnya itu tidak sama. Sehingga kalau tidak sama itu sampai besok itu ya kemungkinan besar memang tidak akan cair lagi ya.
Saran saya nanti kalau ada perbedaan data dan Anda saat ini posisinya masih layak untuk mendapatkan bantuan sosial, keluarga Anda masih memenuhi syarat gitu ya, silakan Anda perbaiki dulu data Dukcapil Anda sampai tuntas ya, baik KK, KTP-nya itu silakan Anda perbaiki ya, disamakan namanya, jangan sampai beda. Setelah itu nanti pada data Bansos ya, silakan Anda ajukan untuk penghapusan data Bansos Anda sebelumnya. Mungkin kalau Anda sebelumnya sudah masuk di data Bansos tapi datanya itu tidak sama dengan Dukcapil, data yang ada ini di data Bansos ini silakan untuk diusulkan dihapus atau dibuat tidak layak ya. Kalau ini sudah dihapus, baru nanti Anda bisa mengusulkan atau pengajuan untuk usul data baru menggunakan data Dukcapil Anda yang sudah valid itu ya. Jadi data Dukcapil Anda baik KTP atau KK dan lain sebagainya yang sudah valid ya, yang sudah terbaru, itu Anda silakan untuk usulkan baru agar nanti Anda masuk di dalam data Bansos. Usulnya di mana atau penghapusannya di mana? Penghapusan ya, berikut juga usul data baru itu bisa dilakukan di kantor desa atau kelurahan di daerah Anda setempat. Selanjutnya kalau sudah usul ke data Bansos, apakah nanti akan otomatis mendapatkan Bansos kembali? Jawabannya tidak tentu ya, bisa jadi masuk, bisa jadi tidak. Yang namanya usul ya, usul itu memang bisa saja diterima, bisa saja tidak ya, juga melihat terkait kuota Bansos yang ada. Yang jelas Anda kan sudah berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Ya dengan cara usul tersebut ya, jadi diusulkan data baru di dalam data Bansos. Nanti kalau memang sudah disetujui atau sudah masuk di dalam data Bansos, nanti Anda akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi ketika Anda sudah lolos ke data Bansos, apakah nanti akan otomatis mendapatkan Bansos? Jawabannya tentu tidak. Kenapa demikian? Karena juga melihat kuota Bansos yang ada ya. Jadi kalau nanti ada kuota untuk PKH atau ada kuota untuk BPNT, datanya itu mengambil dari data Bansos ini. Karena Anda sudah masuk ke dalam data Bansos, maka Anda akan berpeluang untuk mendapatkan PKH atau BPNT dengan kepesertaan yang baru gitu ya. Jadi nanti usaha yang bisa ditempuh bagi Anda yang PKH atau BPNT-nya itu sudah lama tidak cair, yaitu Anda perbaiki dulu data Dukcapil Anda. Setelah data Dukcapilnya itu sudah baik ya, sudah benar, Anda datang ke kantor desa atau kelurahan untuk usul baru ke dalam data Bansos. Namun sebelum Anda pengajuan usul baru atau pengusulan ke dalam data Bansos, ada baiknya data Bansos Anda sebelumnya yang sudah terdata di dalam data Bansos itu saran saya dibuat dihapus ya, atau dibuat tidak layak dulu atau dihapus terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti data Anda tidak double gitu ya. Nanti kalau data Anda terbaca ganda di sana, maka akan sulit untuk masuk ke dalam data Bansos. Jadi kalau sudah valid datanya, Anda datang ke kantor desa, Anda usul nama Anda ke dalam data Bansos, tapi sebelum usul, apabila di data Bansos sudah ada nama Anda sebelumnya, tapi nama Anda yang sebelumnya itu tidak valid datanya, silakan usulkan untuk dihapus dulu, dan kalau sudah terhapus maka Anda bisa usulkan data baru di dalam data Bansos ya. Ketika usul bisa saja diterima, bisa saja tidak ya. Yang penting Anda sudah berusaha. Nanti kalau diterima ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya mohon bersabar karena ini adalah bantuan sosial. Nah, baik, mungkin itu tanggapan saya terkait banyaknya pertanyaan netizen yang menanyakan terkait PKH dan BPNT-nya itu sudah lama tidak cair. Semoga solusi yang bisa saya berikan itu bisa bermanfaat ya, semoga bisa Anda lakukan juga. Karena hingga saat ini solusi yang mungkin bisa ditempuh ya hanya itu ya, setahu kami juga. Itu juga dari hasil diskusi kami dengan rekan-rekan kami yang lain terkait bagaimanakah solusinya. Ya mudah-mudahan dengan adanya solusi itu bisa Anda lakukan dan mudah-mudahan Anda nanti bisa menjadi peserta Bansos kembali. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.